Jadi kami mencermati pemilu dini yang dilakukan di luar negeri menjadi sebuah indikasi adanya kemungkinan kecurangan-kecurangan yang sama, sikap-sikap ketidaknetralan dari aparat penyelenggara pemilu yang sama dilakukan juga pada saat berlangsungnya pemilu 9 Juli di Indonesia. Seperti kita mengetahui bahwa apa yang terjadi di pelaksanaan pemilihan, selamat pagi Pak Juheri Misra, baru memimpin tarawih sampai sholat subuh, jadi ada sedikit. Kita mengetahui bahwa pemilu dini dilakukan di beberapa tempat pemungutan suara di luar negeri sudah berlangsung dan menimbulkan beberapa kerawanan, bahkan indikasi-indikasi kecurangan maupun ketidaknetralan dari aparat. Contohnya adalah yang terjadi di Hong Kong dan juga di Los Angeles. Yang cukup mencolok yaitu pelaksanaan pemilu luar negeri di Hong Kong, di mana ratusan pemilih itu tidak dapat memberikan hak pilihnya karena ketidakmampuan panitia penyelenggara pemilu luar negeri mengantisipasi euforia dan animo masyarakat Indonesia yang tinggal di Hong Kong untuk menggunakan hak pilihnya. Yang kedua adalah kegagalan dari KPU untuk yang hadir di sana, karena sebagaimana kita ketahui dan data-data visual kami menunjukkan pada saat berlangsungnya pemungutan suara di Hong Kong ada saudara Sigit Pamungkas, ya komisioner KPU ada di sana, dan juga terlihat ada ketua Bawaslu Pak Muhammad juga ada di sana. Mereka berdua seharusnya bisa mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya. Tetapi yang terjadi adalah pemasungan terhadap hak pilih warga negara Indonesia yang akan memberikan hak pilihnya. Kalau alasannya bahwa izin dari otoritas pemerintah Hong Kong hanya memberikan batas waktu hingga pukul 17.00 pemilihan Victoria Park, secara teknis karena jumlah pemilih yang belum melakukan pencoblosan ini tinggal sedikit, ya, sekitar 200-an, kurang dari 5% dari jumlah pemilih yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya, seharusnya bisa dipindahkan di kantor perwakilan tetap Republik Indonesia, PT RI yang ada di Hong Kong atau di tempat lain. Jadi hal-hal teknis dan administratif tidak bisa menggugurkan hak-hak politik rakyat. Jadi sudah jelas ini adalah sebuah bentuk pemasungan dan diskriminasi. Nah, KPU ada di sana, Bawaslu ada di sana. Tidak layak dan tidak elok melemparkan tanggung jawab pengambilan keputusan pada PPLN. Kita mengetahui dari laporan-laporan yang masuk, bahkan dari berita-berita media hari ini, bahwa Saudara Sigit Pamungkas dan Ketua Bawaslu Saudara Muhammad menyerahkan tanggung jawab pengambilan keputusan bisa dilanjutkan atau tidak kepada PPLN setempat. Menurut kami ini adalah pelemparan tanggung jawab, tidak boleh dilakukan. Dia adalah pelaksana dan penyelenggara keputusan pemilu yang tertinggi yang ada di tempat itu. Jadi hak-hak konstitusi warga negara di dalam memberikan hak pilihnya tidak boleh dipasung hanya karena persoalan-persoalan teknis. Lalu kemudian hal yang kedua yang ingin kami sampaikan, bahwa para warga negara Republik Indonesia yang tidak dapat atau tidak diizinkan menggunakan hak pilihnya itu cenderung adalah pendukung, ya, yang akan memilih pasangan Jokowi dan JK. Nah, kalau ini benar adanya, maka ya, sikap yang dilakukan oleh PPLN di Hong Kong, sikap yang dilakukan oleh Komisioner KPU Saudara Sigit Pamungkas, sikap yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Saudara Muhammad adalah bentuk ketidaknetralan sebagai penyelenggara pemilu. Dan tentu ini sesuatu yang tidak elok. Nah, pola-pola yang sama juga bisa saja terjadi di tempat-tempat pemungutan suara lain, baik yang sudah berlangsung maupun akan kita laksanakan tanggal 9 Juli.
KPU juga kami anggap gagal mengantisipasi euforia masyarakat yang menggunakan hak pilihnya yang meningkat beberapa kali lipat. Dan kami meyakini bahwa ini adalah Jokowi efek. Kalau tidak karena Jokowi, mungkin animo masyarakat tidak begitu besar. Karena adanya isu-isu kecurangan, karena adanya fitnah-fitnah, karena adanya isu-isu yang mendiskreditkan pasangan kami, karena kemudian ada indikasi maraknya money politik yang mulai berlangsung, sepertinya laporan-laporan yang masuk pada kami dan tengah kami cross check di Jawa Timur. Misalnya ada sekelompok oknum-oknum dari organisasi massa tertentu yang menyebarkan sembako di beberapa wilayah di Jawa Timur secara terbuka dan dibiarkan oleh aparat keamanan, membagi-bagikan amplop berisi uang yang besarannya berkisar antara 20 hingga 50 ribu rupiah dan cenderung mengarahkan pilihannya kepada calon presiden tertentu. Ini sedang kami telusuri dan laporan-laporan yang masuk pada kami sedang kami cross check. Dan kalau ini terjadi, ini juga sudah merupakan indikasi kuat terjadinya money politik yang mulai masif. Bahkan kami juga menerima laporan dari beberapa kota yang menjadi basis-basis pesantren, seperti misalnya di Tegal ya, dan beberapa wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Cirebon, di mana obor rakyat ini juga masih beredar dalam jumlah yang cukup banyak. Sementara penanganan hukum terhadap pelaku-pelaku yang terlibat di dalam penyebaran obor rakyat ini juga sulit. Nah, kondisi-kondisi seperti ini menghadapkan kita semua kepada dugaan dan pertanyaan apakah Komisi Pemilihan Umum dan pelaksana-pelaksana di bawahnya bisa bersikap netral di dalam pemilu ini. Oleh karena itu, ketidakmampuan mereka mengantisipasi euforia yang besar ini juga bisa dikatakan sebagai kegagalan pemilu. Kurangnya surat suara seperti yang terjadi di Los Angeles misalnya. Ada sekitar 100 hingga 200 pemilih yang tidak mendapatkan surat suara untuk menggunakan hak pilihnya. Dan juga di beberapa negara lain yang laporannya sedang kami tunggu. Di Auckland. Nah, di Auckland juga demikian. Di Singapura ada tapi sedikit. Dan kami tengah mengumpulkan laporan-laporan dari berbagai macam relawan yang ada di negara-negara yang sudah melakukan pemungutan. Jadi KPU ini memang tidak mampu mengantisipasi euforia pilihan masyarakat, yang dimana kami melihat bahwa masyarakat ini tergerak menggunakan hak pilihnya karena Jokowi. Mereka ingin adanya satu perubahan dan Jokowi merupakan simbol perubahan itu sendiri. Mereka tidak ingin kehadiran Jokowi dikalahkan oleh kecurangan-kecurangan, oleh intimidasi-intimidasi, oleh politik uang, oleh fitnah-fitnah,